Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Setelah selesai berdoa, materi kita hari ini adalah PLBJ, Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta. Kompetensi dasarnya adalah memahami jenis-jenis alat komunikasi elektronik yang ada di Jakarta. A. Mengenal alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seseorang kepada orang lain. Menurut bentuknya, alat komunikasi ada 3 macam. 1. Alat komunikasi berupa simbol. 2. Alat komunikasi berupa tulisan atau cetak. 3. Alat komunikasi elektronik. 1. Alat komunikasi simbol. Alat komunikasi simbol berupa tanda-tanda tertentu baik berupa bunyi, gerak, gambar, maupun warna. Alat komunikasi berupa bunyi, contohnya kentungan, beduk, dan peluit. Alat komunikasi berupa gerak, contohnya gerak tangan dan semapur. Alat komunikasi berupa gambar, contohnya rambu-rambu lalu lintas. 2. Alat komunikasi cetak tulisan. Alat komunikasi cetak adalah alat komunikasi yang berupa barang cetakan, misalnya buku, majalah, koran, tabloid, buletin, surat, brosur, dan sebagainya. A. Buku terdiri dari lembaran-lembaran cetakan yang dijilid. B. Majalah merupakan surat kabar berbentuk buku. C. Koran merupakan surat kabar berbentuk lembaran. D. Tabloid merupakan surat kabar dalam bentuk yang lebih kecil. E. Buletin adalah selebaran untuk kelompok profesi tertentu. F. Surat adalah lembaran yang bertuliskan informasi tertentu ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang. G. Brosur adalah lembaran dalam bentuk kecil yang berisi sesuatu. 3. Alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi elektronik adalah alat komunikasi yang menggunakan sarana elektronik. Contohnya radio, televisi, telepon, handphone, faksimili, email, dan sebagainya. A. Radio merupakan alat komunikasi berupa audio yang hanya bisa menerima siaran suara. B. Televisi adalah alat komunikasi yang berupa audio dan visual yang dapat menangkap suara dan gambar. C. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat menerima dan mengirim suara secara langsung melalui saluran kabel. D. Handphone atau ponsel adalah pesawat telepon genggam yang menggunakan teknologi jaringan satelit. E. Faksimili adalah alat komunikasi yang dapat mengirim foto, kopi, surat dalam jarak jauh. F. Email adalah alat komunikasi yang dapat mengirim dokumen berupa gambar atau tulisan dalam jarak jauh. Internet adalah alat komunikasi modern yang menggunakan jaringan komputer yang telah diprogram terlebih dahulu. B. Nilai-nilai luhur dalam komunikasi elektronik. 1. Mempermudah pekerjaan manusia. 2. Menambah wawasan dan pengetahuan. 3. Mempermudah transaksi. 4. Menambah keterampilan pengguna. 5. Dapat selalu belajar dan tidak tertinggal informasi. Berikut ini disajikan soal-soal dan pembahasannya. 1. Media komunikasi yang digemari kaum muda saat ini yaitu A. Radio, koran, internet. B. Koran, telepon, televisi. C. Tabloid, majalah, koran. D. Internet, faksimili, Facebook. Jawabnya adalah D. Internet, faksimili, Facebook. 2. Bagi seorang siswa, manfaat internet adalah A. Memperoleh informasi. B. Menyampaikan informasi. C. Memberi tanda atau simbol. D. Mempermudah suatu hubungan. Jawabnya adalah A. Memperoleh informasi. 3. Dampak negatif dari kemajuan alat komunikasi yaitu A. Sebagai sumber belajar. B. Mengganggu waktu belajar. C. Dapat mengikuti perkembangan. D. Mudah mendapat informasi. Jawabnya adalah B. Mengganggu waktu belajar. 4. Cara mendapatkan informasi yang paling mudah adalah A. Membaca buku. B. Mencari di internet. C. Bertanya kepada ahli. D. Belajar sendiri. Jawabnya adalah B. Mencari di internet. 5. Perilaku yang perlu dikembangkan dalam menggunakan alat komunikasi elektronik adalah A. Mudah mempercayai informasi yang belum jelas. B. Mengembangkan berita yang diperoleh. C. Menggunakan alat komunikasi sesuai keperluan. D. Mempunyai sikap tidak bijak dalam menerima informasi. Jawabnya adalah C.
menggunakan alat komunikasi sesuai keperluan. Demikianlah pembelajaran PLBJ hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.